Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita dalam keadaan wabah corona, mudah-mudahan Ananda bersemangat pagi ini untuk tetap belajar menerima materi dari guru-guru yang ada di MTS Negeri 3 Kota Jambi. Baiklah Ananda semua, pagi ini kita belajar tentang yaitu layanan pembelajaran bimbingan konseling. Ananda semua, mungkin pada pagi hari ini kita belum saling kenal ya, karena Ananda semua baru menjadi siswa di MTS Negeri 3 Kota Jambi. Baiklah, kita saling berkenalan dulu supaya kita lebih akrab untuk saling menerima dan memberi materi yang akan Ibu ajarkan nanti. Baik, nama Ibu Yuli Susilawati Syam, biasa dipanggil di MTS ini adalah Ibu Yuli. Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan konseling itu khususnya untuk di kelas 7I dan kelas 8. Kelas 8 itu dari kelas 8A sampai 8G. Nah, di sini bukan hanya Ibu saja yang jadi guru BK-nya di sini. Di sini ada Bu Neni Apriani, SPD, atau biasa dipanggil sama Bu Neni. Nah, Ibu ini juga mengampu di kelas 7 ya, kelas 7J, Bu Neni. Kemudian dia mengajar juga di kelas 9, itu di 9A sampai ke kelas 9G. Nah, satu lagi Ibu Rika Yuliasari. Nah, biasa Ibu itu dipanggil Ibu Rika. Nah, Ibu itu mengajar di kelas 7A sampai di kelas 7H. Jadi untuk kelas kalian ini yang menjadi guru pembimbing kalian adalah Ibu Yuli. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang layanan pembelajaran, yaitu orientasi, bimbingan, konseling, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah guidance and counseling. Nah, anak-anak Ibu mungkin waktu di sekolah dasar atau di MI belum pernah mungkin mengenal apa itu guru BK, apa itu guru pembimbing. Nah, baru tahu di bimbingan konseling ini di MTS Negeri 3 Kota Jambi. Nah, untuk di MTS Negeri Kota Jambi, anak-anak Ibu, ini biasanya kita bertiga ini ada ruangan khusus ya. Nanti ada ruangan khusus untuk menerima siswa-siswa Ibu yang ingin datang mengungkapkan masalahnya. Baik, mungkin kalian bingung, apa masalah apa yang akan disampaikan ke guru BK? Baik, sebelum Ibu menyampaikan tentang masalah apa yang akan kalian sampaikan kepada guru BK, kita mengenal dulu apa itu BK. BK atau sering disebut dengan kepanjangannya bimbingan konseling adalah proses bantuan kepada klien. Klien itu adalah kalian, siswa, dan Ibu adalah konselor atau sering dibilang juga guru di sini, guru BK-nya, untuk membimbing kalian mengatasi masalah perkembangan kalian, baik itu perkembangan fisik dan psikis kalian, kemudian supaya dapat teratasi masalah yang kalian hadapi. Nah, di sini ada berapa bidang bimbing konseling, Bu? Di sini ada 4. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Itu masalah pribadi kalian sendiri. Kedua, masalah bidang bimbingan sosial, bisa masalah dengan teman kalian. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar ini proses pembelajaran kalian di dalam kelas. Kemudian juga bisa bidang belajar itu di rumah kalian, misalnya prestasi kalian yang semakin menurun atau prestasi kalian yang bagus, itu bisa kalian datang nanti ke ruangan BK.
Yang terakhir yaitu bidangan karir. Karir itu apa Ibu? Karir itu adalah misalnya kita mau kemana nanti setelah tamat MTS? Ke arah saya kemana nanti Bu? Atau misalnya cita-cita saya ingin menjadi polisi Bu, cita-cita saya ingin menjadi tentara, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nah nanti datang kalian ke ruangan Ibu, kita arahkan kemana minat kalian, kemana bakat kalian nanti. Ya, itu ada 4 bidang. Jadi boleh kalian masalah pribadi kalian di dalam keluarga, boleh kalian kalian sampaikan kepada Ibu. Boleh kalian masalah pribadi kalian dengan teman, kemudian dengan guru yang ada di sini pun boleh kalian sampaikan kepada Ibu. Nah, ingat apa yang kalian curhat istilahnya atau bahasa dari kami itu konseling bisa dirahasiakan. Kenapa? Karena kami di sini memiliki azas yaitu apa ada azasnya di BK, yaitu ada azas kerahasiaan, azas kekinian, azas kenonaktifan, itu salah satunya ya, 3. Masih ada lagi azas-azas yang lain. Nah, kalau kalian ingin curhat kepada Ibu, ingin konseling kepada Ibu, ingin dijaga rahasianya Bu, boleh. Akan kami jaga kerahasiaannya. Tidak akan disampaikan kemana-mana, kecuali kalau kalian ingin meminta bahwa masalah kalian itu untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian apa lagi yang akan mau kalian sampaikan? Masalah prestasi belajar kalian mungkin menurun. Kenapa menurun? Nah, bisa kalian curhat kepada kami di ruangan BK. Jadi di sini ada ruangan khusus, ruangan khusus. Di sini seperti apa ya? Kalau kita misalnya kita datang itu ada ruangan khusus yang tidak akan bisa didengar sama siapapun, termasuk teman-teman Ibu nanti kalau kalian ingin menyimpan rahasia kalian. Nah, ruangan BK itu ada di mana ya Bu? Ruangan BK sekarang alhamdulillah nanti kalau kalian nanti masuk ke MTS Negeri 3, kita sudah ada ruangan khusus bimbingan konselingnya. Silahkan datang. Kalau misalnya ingin cerita-cerita boleh, ingin curhat boleh, dan ingin misal mengentaskan masalah kalian boleh, silakanlah datang. Datanglah dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Nah, kemudian apalagi misalnya Bu, saya ingin cerita tentang karir, cita-cita saya. Kemudian saya ingin cerita Bu tentang pertemanan saya. Boleh, silakan. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin permasalahan yang tidak bisa diselesaikan semua sama guru BK, termasuk Ibu. Kenapa? Ada hal-hal seperti ini, misalnya kalian misalnya penyalahgunaan narkoba, misalnya seperti itu. Nah, kalau misal seperti ini masalahnya, itu harus kita alih tangankan khusus. Kemana pihak yang mana yang berwenang terhadap hal tersebut. Tetapi kalau misalnya masalah masih bisa kita tuntaskan, misalnya masih bisa diatasi sama guru BK, insya Allah kita akan kita selesaikan berdua. Ya, jadi untuk bimbingan konseling ini boleh kalian bertanya-tanya terhadap Ibu nanti tentang orientasi BK selanjutnya. Boleh kalian minta istilahnya mau curhat melalui WA boleh, dengan WA Ibu boleh, silakan. Chat pribadi juga boleh. Dengan tangan terbuka Ibu akan menerima permasalahan kalian. Kenapa kalau kita menyimpan masalah, nanti proses belajar kalian akan terganggu. Kenapa? Kalau masalah kita semakin lama kita pendam, akan mengganggu proses belajar kalian dan akan mengganggu proses perkembangan kalian. Jadi anak-anak Ibu yang Ibu sayangin, pada hari ini orientasi BK itu banyak sekali yang mau Ibu sampaikan. Di sini ada satu ya tentang bimbingan konseling agar kalian ikhlas datangnya. Di sini nanti kalau misalnya memang kalian ingin datang dengan niat
niat sendiri, mau curhat, mau memberikan meminta solusi kepada kami, kepada guru BK khususnya, datanglah dengan secara ikhlas ya, tanpa ada unsur-unsur dari paksaan manapun. Karena apa? Kalau kita datangnya tidak ikhlas, masalah itu tidak akan teratasi. Karena apa? Masalah itu akan kalian banyak nyimpan tanpa mau kalian membuka sendiri. Karena ini harus ada keterbukaan di antara kita. Kalian terbuka ketika menceritakan masalahnya, dan ibu akan coba mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, anak-anak ibu, itu mungkin yang bisa ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti apa yang ibu sampaikan. Nanti di lain waktu, insya Allah kalau sudah selesai masalah wabah corona di negara kita tercinta ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung, dan mudah-mudahan kita bisa langsung tatap muka, dan kita bisa saling sharing secara langsung tentang apa yang ingin kalian tanya terhadap guru BK. Baik, selamat pagi anak-anak ibu, sehat semuanya, jaga kondisi badan, dengarkan kata orang tua juga di rumah, dan tetap bersemangat belajar walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Karena apa? Orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Nah, untuk sementara demikianlah materi yang ibu sampaikan. Akhirnya ibu ucapkan lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.